Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bihi wa bi'al bidarin amin ya rabbil alamin. Al-khamis, yang kelima, nasaih amah. Al-khamis, wa yalzamuka aidan, wa dan yalzam wajib ka kepadamu, aidan lagi, an yaitu tuhibbah, engkau mencintai. Ada ambil nawasib perupakan, seharusnya tuhibbu, karena adaan menjadi tuhibbah. Jami'a, seluruh, ikhwanika, saudara-saudaramu, al-muslimina, yang Islam, yang beragama Islam. Qala, berfirman Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, Ta'ala maha agung Allah, Ta'ala maha tinggi Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minun, innama sesungguhnya al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, ikhwatun, itu saudara. Surat apa aja? Al-Hujurat ayat berapa? Ayat ditulis di situ, enggak tertera suratnya, enggak tertera ayatnya, ditulis ayatnya. Surat Al-Hujurat, dilihat. Al-Hujurat ayat 10, juz berapa? 26. Sempurnanya ayat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini hati-hati anak-anakku, kalian membaca surah Al-Hujurat ayat 11-nya, ada tulisannya bisa, kemudian al-ismu, tidak dibaca bisal ismu, tapi bacanya bisalismul. Ya, ini sering terperangkap yang belum pernah binawar, belum pernah tahsin, begitu menghafal bisal ismu. Ya memang tulisannya al-ismu, tapi bacanya ditashil menjadi bisalismul. Hamzahnya ilah, alifnya ilah, tinggal lam saja. Padahal ada hamzah, ada lam, lamnya begini, lam alif.
Tapi bacanya tidak boleh bi'sal ismu, tapi bi'salismul. Nanti dicek ya, cek semuanya. Jangan sampai salah kita dalam menghafal karena ngikutin tulisannya. Tulisannya al-ismu, bacanya bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Itu enaknya ya, kenikmatan dari Allah ketika kita mengkaji satu kitab apapun lah, kitab yang kita pelajari, lalu di situ ada ayat Allah, tidak tertulis nama suratnya, tidak tertulis dan tercantum ayatnya, juznya, tapi bagi penghafal Al-Quran tidak menjadi masalah. Ya, di sini nggak ada kan nama surat, nggak ada nomor surat, nggak dicantumkan. Tapi inilah satu kenikmatan buat kita semua para penghafal Al-Quran. Mampu kita cari ayatnya, mampu kita cari juznya. Tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini ya anak-anakku. Allahu Akbar. Jadi insya Allah kamus Al-Quran sudah ada dalam diri kita. Orang membaca pun kita tahu juz berapa, surat apa, ayat berapa. Enggak semua orang diberikan kenikmatan seperti itu. Maka anak-anakku harus berbangga, bahagia dipilih oleh Allah untuk menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan keluarga Allah, orang istimewanya Allah. Ya, maka jangan sia-siakan waktu demi waktu, hari demi hari, kecuali kita mampu dan bisa mendapatkan gelar itu, Ahlul Quran, Ahlullah. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan rahmat Allah alaihi kepada Rasulullah, wa alihi dan keluarganya, wasallama dan memberikan keselamatan untuknya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Al-mu'minu orang yang beriman lil mu'min kepada orang yang beriman kal bunyani seperti bangunan, kal bunyan seperti bangunan. Bunyan kalau di dalam ilmu tajwid bacaan itu bunyan, sinwan, kinwan, dunia. Bacaan apa? Idhar. Sebabnya apa? Ada nun mati bertemu dengan ya dan wawu dalam satu kalimat. Gimana dalilnya? Sudah selesai semua. Nanti Senin deh kita penyocokan hasil ujian anak-anak seperti biasa di taman, dan sekaligus Senin nanti anak-anak putra-putri di taman, karena ada motivasi dari Ustadz Abi Maki, insya Allah akan hadir ke pesantren kita untuk mengantarkan keponakannya memondok di sini, ya. Jadi beliau akan hadir hari Senin setelah kita murojaah, setelah kita setoran ziyadah
Nanti putra putri di sana akan mendengarkan pengalaman Ustadz Abi Maki, alumni Makkah Al-Mukarramah, ya, Ummul Qura. Kalau di Madinah lah Universitas Islam Madinah, UIM. Kalau di Mekah universitasnya apa namanya? Ummul Qura. Nah, anak-anakku nanti mudah-mudahan hadirnya beliau jadi inspirasi kita, motivasi kita. Ternyata bisa dan mampu, ya, kita menjadi salah satu mahasiswi yang mendapatkan beasiswa di Mekah, Madinah, Mesir. Bahkan adik beliau sekarang menjadi salah satu imam masjid yang ada di kota Mekah, ya. Subhanallah. Nah, nanti bagaimana kisah perjalanan studi beliau, insya Allah hari Senin kita akan dengarkan pengalaman beliau saat studi sehingga sekarang sudah menjadi seorang pendakwah, seorang mubaligh yang cukup terkenal di Indonesia. Kenal Abi Maki? Nah, besok lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Kalbunyan. Kalbunyan seperti bangunan. Yashuddu yang menguatkan. Yashuddu yang menguatkan. Ba'duhu sebagiannya ba'dun kepada sebagian yang lain. Waqala ayadun, waqala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayadun lagi di dalam hadis yang lain. Rasul pun menyampaikan yang senada redaksinya dengan hadis yang sebelumnya. Matalul mu'minina, matalu perumpamaan al-mu'minina, orang-orang yang beriman, fi tawaddihim, fi tawaddihim, fi pada atau dalam, tawaddihim di dalam hal mencintai, tawaddihim fi dalam tawaddihim mencintai mereka, wa tarahumihim dan kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim dan saling kasih di antara mereka, mengasihi di antara mereka. Mathalul jasad, mathalu seperti al-jasadi, satu tubuh. Perumpamaan orang beriman, Abi ulang, fi tawaddihim dalam saling mencintai antara mereka, wa tarahumihim dan saling menyayangi di antara mereka, wa ta'atufihim dan saling kasih mengasihi di antara mereka. Mathalul jasadi, mathalu seperti al-jasadi, satu tubuh, satu badan. Idza ishtaka minhu udwun, idza apabila ishtaka mengeluh, minhu darinya, jasad itu minhu kembali jasad, udwun satu anggota, udwun satu anggota, tada'a maka mengeluh, lahu kembali kepada jasad,
sairul, atau kepada udhun sairul jasadi, sair yang lain, al jasadi dari jasad itu. Bisahari karena tidak mampu memejamkan atau memejamkan mata atau tidak bisa tidur. Bisahari karena terjaga, tidak bisa tidur, susah tidur. Wal humma, dan karena demam. Wal humma, dan karena demam. Baik, Abi jelaskan dulu tadi yang ilustrasi yang Rasul gambarkan apa? Yang pertama, matsal mu'minin lil mu'min kal bunyan. Seperti apa tadi? Pertama, bangunan. Coba lihat bangunan. Kalau satu dengan yang lain, antara bangunan satu dengan bangunan yang lain tidak saling menopang, maka tidak akan pernah terjadi satu bentuk gedung, satu bentuk rumah. Kalau antara genteng dengan tiang itu dia tidak akur, nggak akan pernah berdiri rumah. Gentengnya ngomong, enak kamu yang tiang, kamu duduk manis tanpa kepanasan, tanpa pernah kehujanan. Coba aku bayangin, aku hujan kehujanan, panas kepanasan. Bahkan kalau anak-anak kecil main aku dilempari, bolong. Kemudian protes itu tiang, ngomong, enak aja, kamu tidak akan di atas seperti itu tanpa ada aku yang menyanggahmu. Coba kalau kamu jadi aku. Inilah, sehingga mereka saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya, terbentuklah satu bangunan yang bisa menjadi fasilitas kita. Pondasi pun begitu. Ya, tiang ngomong sama pondasi, enak kamu pondasi ya, duduk manis, tidur nyaman, enak aja kata pondasi. Coba kalau kamu jadi aku paling bawah, nggak pernah menikmati indahnya bulan purnama seperti engkau, tidak bisa menikmati bagaimana ya suasana alam, angin yang sepoi-sepoi, aku selalu di bawah, menjadi penguat daripada engkau hai tiang, engkau hai atap, engkau hai tiang. Allahu Akbar. Jendela, pintu, mereka saling seperti bangunan antara satu dengan yang lainnya. Itu akan bisa menjadi bangunan yang utuh, yang bisa dimanfaatkan kalau semua saling bersinergi. Satu dengan yang lainnya tidak saling iri. Kalau iri sudah selesai. Yang tiang ingin jadi genteng, yang genteng ingin jadi tiang, yang tiang ingin menjadi pondasi, yang pintu ingin jadi jendela, yang jendela ingin jadi pintu. Kemudian yang kedua, Rasul menyampaikan kal jasadil wahid. Orang mukmin hendaknya mampu dan bisa menjadi seperti satu tubuh. Coba lihat, idashtaka udhun tada'a sairul jasad. Indah perumpamaan Rasulullah itu. Ketika badan kita sakit, contoh misalnya, yang sakit apa? Yang mudah, yang sering sakit apa, Nduk? Perut. Apakah perut sendiri itu kemudian yang mengeluhkan sakitnya? Tidak. Bahkan mulut pun ikut merasakan sakitnya perut. Apa kata mulut? Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah perut hamba ya Rabb. Coba, mulutnya ngomong. Enggak kemudian mulutnya enggak peduli. Rasain perut, rasain loh. Salahmu sendiri. Makan mie sampai 3 mangkok. Ya. Lontong 5, gorengan 9.
ya, sudah makan di asrama, makan lagi di Abimi. Enggak pernah menyalahkan mulut, tapi mulut selalu mengingatkan, mengajak kepada si perut ini untuk sabar, ikhlas. Sabar ya perut, ntar lagi lah, insya Allah Allah sembuhkan. Allahu Akbar. Mata kemudian juga sama merasakan kebedian perut itu. Apa mata akhirnya terjadi ketika saat perutnya sakit? Mata nggak bisa tidur, terjaga. Ya Allah, hanya kedap-kedip. Terus berlinang air mata itu karena melihat kebedian si perut. Sering berlinang air mata, menetes ke ditanya, Mbak kenapa menangis? Ini perut ini sakit. Kenapa mata yang menangis? Inilah indahnya persaudaraan. Allahu Akbar. Atau gigi yang sakit, semua ikut sakit. Mata, telinga, bahkan mulut ini nggak rela kalau ada suara-suara yang gaduh yang sekira mengganggu konsentrasi si gigi ini yang sedang menjalani rasa sakitnya. Mulut ngomel-ngomel, diam kamu, ini ada yang sakit ini, nggak rela dia. Allah dijaga oleh mulut. Sampai makanan pun diseleksi, pantas nggak layak, nggak, mulut pun ngomong, hei makanan, kamu sepertinya nggak layak untuk masuk ke mulut ini, karena sang gigi sedang sakit. Akhirnya makanya bubur, seminggu bubur terus, ya, singkong lewat. Apa itu makanan yang keras-keras? Yang keras apa? Sate lewat. Dia tahu tangan yang sakit, tangan yang kiri gatel. Apakah harus diperintahkan, diinstruksikan oleh mulut? Hei kanan, lihat kirimu gatel, garuk itu. Pernah nggak begitu? Dengan sendirinya, tangan tanpa diperintah. Ya Allah, dia garuki dengan sabar. Bahkan tidak hanya garukin, kalau ada yang kira-kira perlu diambil. Terus mata pun membantu melihat, konsentrasi sampai enggak konsentrasi dalam pelajaran, kadang konsentrasi dalam tangan yang gatal itu. Sampai mana tadi? Dia masih asyik dengan tangannya ini, saudaranya. Allah dilus-lus, diambil, dilihat, dicium. Di kaki pun begitu. Hei, enggak pernah itu. Apakah kaki pernah merintah kepada tangan? Hei tangan, lihat kuku dalam kakiku ini sudah panjang-panjang. Wajibanmu untuk memotong itu. Enggak pernah. Tapi subhanallah, tangan dengan asyiknya, dengan kasih sayangnya, ngambillah potong kuku, dipotongin atu-atu. Allahu Akbar dengan baca sholawat. Kemudian diambil kuku, disimpan. Kemudian ada sisa-sisa yang menyelip di antara kuku dengan kulit kaki itu, hitam-hitam, diambil oleh tangan kiri, dilihat oleh mata, dicium oleh hidung. Allah, sedap. Sampai semua bergerak, semua saling membantu, gotong royong. Nah, seperti itulah anak-anakku, kita dengan saudara kita, ya. Saudara kita butuh pertolongan, jangan nunggu sampai diminta, harus respect, segera respon. Tangga ada yang sakit, jangan menunggu dia masuk rumah sakit. Ya, tanyain sakit apa Pak? Ya, sudah berapa lama Pak? Ini obat. Alhamdulillah sakit panu Bu.
ya ini minum kalpanak ya sehari 3 kali misalnya. Allah, indah kalau seorang yang beriman sudah saudara seperti yang digambarkan Rasulullah. Nggak ada orang yang tidak bisa makan, nggak ada orang yang sampai kelaparan, nggak ada orang yang sampai tidak punya rumah. Keindahan persaudaraan itu digambarkan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Walladzina tabawwa'ud dara, dan ayat yang panjang itu ketika sahabat Muhajirin datang ke Madinah Al-Munawwarah, mereka tidak punya apa-apa. Lalu sahabat Ansor kemudian memberikan kepada mereka, walau di dalam hati mereka fi sudurim hajah, walaupun di dalam hati-hati mereka masih butuh tempat itu, tapi karena kecintaan mereka kepada saudaranya, mereka rela membagi rumah yang satu itu dibelah menjadi 2. Ladang yang satu rela mereka bagi 2. Bahkan saat Muhajirin sebagian mereka tidak membawa istrinya karena tidak mau ikut hijrah. Sahabat Ansor pun rela ridho untuk menceraikan istrinya yang satu karena istrinya ya lebih daripada 1, kemudian diceraikan yang satu, diberikan kepada sahabat yang lainnya. Tapi kalau istri 1 gimana? Dibelah nggak? Dicarikan. Ya sudah, itu saya punya keponakan, saya punya adik, saya punya kakak, silahkan kalau abang mau. Itu seperti itu. Allahu Akbar, indah sekali ya. Baik, kita lanjut. Al-muslim akhul muslim. Al-muslim orang Islam, akhu itu bersaudara, al-muslim adalah saudaranya orang Islam. La yakhunuhu, la tidak yakhunuhu, mengkhianatinya, tidak boleh berkhianat dengan mereka, tidak boleh mengkhianati mereka. Wala yakdibuhu, dan la tidak boleh yakdibuhu, mendustai mereka atau bohong kepada mereka. Ya, nggak boleh. Yang pertama apa? Mengkhianatinya, nggak boleh membohonginya. Wala yakhduduhu, dan tidak boleh menelantarkannya. Dari menelan apa? Tulisannya gimana? Anak-anak ditulis Arab apa Indonesia? Arab lah. Namanya Arab Indonesia. Indonesia Arab. Menelantarkannya. Kulla, setiap al-muslim, orang Islam, orang muslim, alal muslim, kepada Islam yang lainnya, haramun, haram. Apa yang haram? Haram untuk melakukan apa? Irduhu, mengganggu, irduhu, mengganggu kehormatannya. Haram mengganggu kehormatannya. Wa maluhu, dan haram mengganggu hartanya. Wa damuhu, dan darahnya. Tidak boleh menyakiti mereka dengan cara mengambil hartanya, kemudian membunuh mereka, dan menghilangkan kemuliaan harga dirinya dengan menfitnah mereka. Itu irduh. Karena merasa tersaingi bisnis, bersaing karena usaha, bersaing karena berniaga, dengan segala cara akhirnya mereka melakukan itu, menfitnah. Ya, ada kan tayangan-tayangan di Indonesia itu
menjadi satu pelajaran buat kita. Tukang bakso sama tukang bakso padahal sesama saudara. Tukang bakso yang satu menfitnah tukang bakso yang lain. Oh, di situ itu kenapa laris, kenapa laku? Oh, di situ pakai jampi-jampi, pakai pelet. Tapi kalau Bapak tahu di situ ada bangkai tikusnya katanya. Ya Allah ya Rabbana. Malam-malam diisi gerobaknya, diisi tikus. Kemudian diberitahukan kepada masyarakat. Nih tikus. Nah, itulah Indosiar. Ya Allah ya Rabbana. Banyak sekali orang yang nggak bisa melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, disebut dengan hasud atau iri. Ini bahaya sekali. At-taqwa hahuna, pesan Rasulullah. At-taqwa, ketakwaan hahuna, di sini. Ini di sini. Bihasbimri'in, bi dengan hasbimri'in. Bi dengan hasbi, cukuplah. Imri'in, seseorang. Imri'in, seseorang. Min, dari. Asyarri, kejahatannya. Asyarri, keburukannya atau kejahatannya. An, yaitu yahkiro, menghina. Yahkiro, menghina. Akhahu, saudaranya. Al-muslima, yang muslim. Rasulullah katakan, cukuplah kejahatan seseorang bila dia suka menghina saudaranya yang lain, yang muslim maupun non muslim. Tadi pesan Allah dalam surah Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sekali-kali kaum yang satu menghina kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi kaum yang dihina lebih mulia di hadapan Allah daripada orang yang menghina. Perempuan pun begitu. Nisaun wala nisa. Asa ayyakunna khairam minhun. Boleh jadi seorang wanita yang menghina kepada wanita yang lain, justru yang dihina itu lebih mulia daripada orang yang menghina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya penghinaan itu dimulai dari apa? Dari apa? Kebencian. Jangan dong. Kemudian yang kedua, merasa lebih baik. Itu keluar hinaan itu. Yang ketiga, kenapa orang bisa menghina kepada yang lain? Karena penyakit sombong, angkuh. Nah, iblis ini yang menjadi biang keroknya, dirasuki sifat sombong, sifat angkuh, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, merasa paling kaya. Itu sehingga melihat orang lain seakan-akan gak ada apa-apanya daripada dirinya. Nah, ini sifat sombong, angkuh. Maka kita sebagai orang yang beriman, hendaknya kita kalahkan, kita hancurkan, kita musnahkan sifat itu. Karena sifat itu adalah sifat iblis. Dengan cara apa? Dengan tawadhu, merendahkan hati kepada siapapun. Jangan pandang, jangan lihat karena dia itu lebih kecil daripada kita, lebih miskin daripada kita. Tapi yang Allah nilai bukan hartanya, bukan fisiknya, tapi boleh jadi dia mendapatkan keistimewaan di sisi Allah karena buah daripada ketakwaannya. Ya dok, nggak bisa dilihat seseorang itu dari hanya casingnya saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis berikutnya, la yu'minu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tidak yu'minu beriman. Yu'minu beriman. Ahadukum salah satu di antara kalian. Ahadukum salah satu di antara kalian. Hatta sehingga yuhibba dia mencintai li akhihi kepada saudaranya ma seperti apa yuhibbu yang dia cintai li nafsi untuk dirinya. Jadi Rasul katakan apa tadi? Tidak apa? Tidak sempurna iman di antara kalian semua sehingga kalian mencintai saudaranya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Allahu Akbar. Inilah perumpamaan yang Rasul gambarkan kepada kita. Begitu indah persaudaraan itu sehingga cinta saja itu menjadi ukuran keimanan seseorang. Sampai Rasul sekali lagi habis sampaikan, tidak sempurna, tidak beriman kalian sebelum kalian bisa mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak mempraktekkan itu? Nanti kalian sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, tetangga kita mungkin nggak ada beras, kita punya beras, bisa nggak beras itu berbagi dengan mereka? Bisa nggak? Suruh beli apa dikasih? Suruh beli apa dikasih? Kita sebagai penjual loh. Kita sebagai penjual, dikasih, dibagi apa suruh beli? Jangan dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira suruh beli apa dibagi? Masya Allah, beli, tega banget. Udah tahu dia nggak mau beli kok. Ya, bawain. Bu, nek, nenek, nggak usah beli ya nek. Ini bawa. Bisa sayang? Bisa? Sanggup? Ada lagi anak-anak kecil. Ngeliatin aja permen yang digantung di toko itu. Ngeliatin aja. Bisa nggak kita manggil, sini sayang, mau apa permen? Kasih. Besok kesini lagi ya. Dan nenek-nenek timpluk kakek-kakek pengen beli telur. Beli apa nek? Kata kita, si kakek, telur cucuku, telur. Berapa kek? Satu aja. Jangan dikasih satu, ya, karena dia sama neneknya. Ya kek, ini nek kek, Mutiah kasih 2 ya. Allahu Akbar. Ketika saat membayar, nggak usah nek, nggak usah kek, ini hadiah untuk kakek nenek. Insya Allah besok datang lagi dia. Senang, ya. Apalagi pagi-pagi saat itu dilakukan seperti itu. Berkah dunia akhir. Malaikat mendoakan, Allahumma ati munfiqon khulafah. Ya Allah,
balas ya Allah infak Mutiah itu, balas ya Allah infak Hisham itu. Ini Hisham suaminya, Mutiah istrinya, berkah luar biasa ya Allah, berkah ya Allah, dia dermawan, dia menolong, membantu, maka tolong dengan segala keberkahanmu ya Allah. Malaikat langsung angkat tangan itu. Hisham sama Mutiah didoain. Tadi sedekah telur cuman 2, alhamdulillah Hisham dikasih telur banyak sekali sama Allah. Melalui apa? Ayamnya yang tadinya nggak nelur pada nelur semuanya. Amat sangat mudah buat Allah. Dan tidak ada orang yang bersedekah karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah, membantu teman dan saudaranya, itu berkurang hartanya. Gimana hadisnya? Ma naqasa malun bi shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Ini konsep yang menjadi senang untuk bersedekah. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah, kecuali akan yazdad 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 sampai 3 kali, bertambah bertambah bertambah. Ini dok, kalian akan berkeluarga, berumah tangga. Ini biasanya sifat bakhil, pelit itu selalu ada. Biasanya di laki-laki apa, perempuan yang pelit? Santriwati jawab laki-laki, yang santriwan jawab ya Allah. Ini yang benar mana ini? Hah? Tapi alhamdulillah laki-laki nggak ada kayaknya deh. Abdi ngelihat itu laki-laki nggak ada yang pelit. Justru survei membuktikan yang banyak bakhilnya, pelitnya itu perempuan. Laki-laki mungkin hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi kebanyakan perempuan. Ini hati-hati. Suaminya ngasih uang, suaminya nyuruh, dek, tuh ada yang ketok-ketok, siapa itu? Ternyata saudaranya datang, saudaranya suaminya. Ya Allah, dek, kasih ya pulang. Nah, perempuan yang nggak bisa. Tapi kalau perempuan yang solehah, dia akan siap. Siapapun yang datang, apakah saudara suami, apakah saudara dirinya, maka dia akan sambut minimal dengan senyuman. Setelah senyuman, mau minum apa bang? Tawarin dulu, jangan dibuatin dulu. Paham? Ngopi apa ngeteh apa jus bang? Tawarin. Jusnya jus alpukat, mangga apa apel bang? Dingin apa hangat bang? Terus pakai cangkir apa pakai gelas bang? Kelamaan ini namanya. Nggak jadi nawar. Ya Allah ya Allah. Ya, tawarin minimal lah. Ya, air putih dulu sambil nunggu teh, kopi. Senang. Ya, karena tamu itu tidak akan datang ke rumah kita kecuali akan bawa keberkahan. Datangnya membawa rezeki, pulangnya membawa dosa-dosa kita. Enak kan? Makanya termasuk orang yang tidak beruntung atau orang yang rugi kalau seumur hidupnya nggak pernah kedatangan tamu. Tamu sekali-kalinya ternyata tamu yang tanpa diundang, malam-malam jam 2 ngambil sepeda, ngambil sendal. Ya Allah, namanya tamu nggak diundang, sekali-kalinya lagi. Allahu Akbar, indah ya. Kita kalau belajar akhlak dulu, ini adalah akan menjadi amaliyah kita, akan menjadi action kita di masyarakat. Baik dan tidaknya kita ternyata kembali kepada akhlak. Romantisnya, bahagianya kita berkeluarga, berumah tangga atau bermasyarakat kembali kepada akhlak kita. Akhlak kita baik,
maka yakinlah orang akan baik kepada kita. Kita selalu membuat keburukan, maka keburukan pun selalu akan menimpa kepada kita. Kita gemar bersedekah, gemar menolong, membantu, maka insya Allah amat sangat mudah orang akan menolong dan membantu kepada kita, kembali kepada kita sendiri. Paham dok kendo semuanya? Paham? Alhamdulillah. Masih ada waktu 5 menit. Yuk kita lanjutkan dengan alalah. Mulai dibuka alalahnya. Alalam tanadul ilm